Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan dari materi mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian pada pelatihan pekerti 2021 oleh Dr. Syihabuddin Said MSI yang dibawakan pada penyelenggaraan pelatihan pekerti oleh Universitas Primagraha yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, pada materi ini dibahas mengenai teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar agar para peserta yang merupakan berprofesi sebagai dosen di PTN UNWS dapat memahami mengenai pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian dari bahan ajar yang dibuat. Di materi ini dibahas pokok-pokok materinya adalah mengenai teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, kemudian tahap pengembangan dan penyusunan buku, lalu lembar evaluasi serta rubrik penilaian dari bahan ajar yang telah dihasilkan. Baik, secara singkat saya sampaikan potongan materi yang telah dibawakan oleh Dr. Syihabuddin. Bagian awal adalah mengenai pengertian dari bahan ajar itu sendiri, jenis-jenis bahan ajar, jadi bahan yang digunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian di sini disampaikan bermacam-macam fungsi bahan ajar dari berbagai sumber yang dikutip oleh Dr. Syihabuddin, serta karakteristik tentang bahan ajar itu sendiri. Ya, di sini adalah mengenai jenis-jenis bahan ajar. Jadi bahan ajar termasuk media cetak, ataupun slide, ataupun audio, video, ya, yang memiliki fungsi yang sama dengan tadi yang disebutkan di awal. Tujuannya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta perkuliahan nantinya. Sedangkan di slide yang ini menyampaikan tentang bentuk, macam-macam bentuk dari bahan ajar tadi. Ya. Oke, lanjut. Nah, fokus bahan ajar yang akan saya sampaikan di sini ringkasannya adalah pada bahan ajar jenis cetak, di mana banyak sekali macamnya yang jenis cetak tadi ya. Nah, kita fokuskan lagi yaitu bahan jenis cetak yang jenisnya buku. Di sini bahan ajar jenis buku ini kenapa saya ringkaskan ke arah buku ya, karena secara jangka panjang, terutama sebagai pengembangan karir dosen, ini sangat berpeluang dengan baik di bahan ajar jenis buku. Bisa dikembangkan ke arah haki, kemudian bisa mengarah ke untuk memperoleh ISBN, ISSN ya, jika diterbitkan di media menjadi media cetak ya, untuk dipasarkan. Pada jenjang karir dosen memiliki nilai kum ya. Oke, selain buku tadi ada bahan ajar cetak yang lain ya, ada handout maupun modul serta LKS. Nah, di sini disampaikan beda masing-masing bedanya. Apakah ini bentuk dengan handout, modul serta LKS. Nah, kemudian untuk bahan ajar jenis cetak, oleh Dr. Syihabuddin juga menyampaikan mengenai teknik-teknik penyusunannya. Ini yang biasanya menjadi kendala dari dosen ketika di fase awal akan menghasilkan karya berupa bahan ajar buku tadi. Mulai dari perancangan judul, kemudian tampilan, pemilihan bahasa, serta adanya
materi evaluasi di dalam susunan bahan ajar tadi yang bisa digunakan berlatih oleh baca bahan ajar. Oh ya, tidak lupa, tidak kalah pentingnya adalah kemudahan pembaca untuk memahami materi serta menarik untuk diikuti. Ya, tampilan dari bahan ajar cetak tadi ya, sangat berpengaruh ya. Tidak jarang saya sendiri ya mengamati buku-buku yang ada di pasaran, meskipun ilmunya sangat penting ya, ilmu sama, tapi membaca buku yang memuat ilmu tadi ini bilangnya tidak menarik ya. Secara grafis sangat kurang, apalagi penyampaian kalimat-kalimat yang susah dimengerti, sukar dipahami. Ini saja tidak bisa mencapai tujuan dari bahan ajar cetak jenis buku tadi. Apalagi nanti kalau disampaikan ke mahasiswa yang baru belajar tentang ilmu yang bersangkutan, ya jelas nanti tidak bisa tersampai tujuan dari bahan ajar tadi. Oke, nah bahan ajar tadi dari dosen yang akan menyampaikan kepada mahasiswa ini perlu adanya tahapan pengembangan. Pengembangan maksudnya disesuaikan nanti dengan kondisi kelas yang dihadapi ataupun nanti kondisi sasaran pembaca yang menjadi tujuan, karena bahan ajar yang diterima oleh mahasiswa nantinya ini harus mengikuti dengan perkembangan kondisi update begitu ya, baik itu perkembangan kondisi yang ada di lingkungan maupun kondisi mahasiswa itu sendiri, dan juga kondisi perkembangan teknologi. Jadi seperti ini tujuan dari pengembangan bahan ajar, terutama adalah sesuai dengan perkembangan kurikulum, jadi saling berkesinambungan. Baik, lanjut. Jadi ada 3 poin penting ketika akan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama adalah relevansi. Ini relevansi dengan kompetensi yang diinginkan ketika pembaca menuntaskan bahan ajar tadi. Kemudian konsistensi, ya ini konsisten ya, ketika di awal ada sasaran-sasaran keahlian yang akan dimiliki, ketika nanti selesai dari mengikuti bahan ajar, ya seharusnya keahlian tadi atau kompetensi tadi memang bisa dimiliki dengan baik jika menuntaskan bahan ajar tersebut. Kemudian adanya adekuasi. Ini cakupan materi dalam bahan ajar harus cukup proporsional terhadap kompetensi yang menjadi sasaran. Jadi tidak boleh terlalu sedikit, materinya terlalu sedikit tapi kompetensinya banyak sekali yang diinginkan, ini kurang pas. Sebaliknya juga terlalu meluas bahan ajarnya padahal kompetensinya hanya sedikit. Nah ini kan juga kurang proporsional, maka harusnya cukup yang dimaksud dengan adekuasi nanti. Oke, di sini ada langkah-langkah dalam memilih kompetensi apa yang dijadikan sasaran serta kecukupan materi yang dibahas agar tercapai kompetensi tadi. Ya, dalam bahan ajar ini mencakup pengetahuan, keterampilan, serta nilai sikap yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Ya, di sini bisa kita skip beberapa mengenai teknik pengembangan bahan ajar cetak berupa buku. Nah, baik, lanjut kita ke materi yang berikutnya setelah pengembangan adalah penilaian, evaluasi dan penilaian dari bahan ajar yang dikembangkan. Jadi setelah kita berhasil merancang, menghasilkan karya bahan ajar, ini sangat penting adanya langkah evaluasi dan penilaian gunanya untuk proses perkembangan bahan ajar itu sendiri ke depannya. Jadi tidak mungkin dalam
bertahun-tahun bahan ajarnya hanya satu dihasilkan di awal. Seperti saya disampaikan tadi, lingkungan berkembang, dunia teknologi, kondisi mahasiswa juga berubah, maka bahan ajar harus menyesuaikan, terutama kurikulum yang rutin berkembang setiap 4 hingga 5 tahun sekali, mengikuti dengan kondisi penyerapan pasar dari tenaga kerja yang ada di luar. Jadi seperti ini, setelah dirancang, kemudian mengalami pembelajaran, maka luarannya tadi ini harus dievaluasi seperti pada grafik berikut. Ya, yang perlu dievaluasi apa saja? Ini adalah materi, kemudian teknis penyajiannya, keterbacaan tadi ya, kemudahan dari pembaca, kemudian tampilan teks serta bahasa yang digunakan. Ya, ini poin-poinnya. Ya, kemudian untuk memvalidasi hasil penilaian ini harus dilakukan 3 cara ini ya. Ada uji coba keterbacaan, kemudian penilaian oleh pengguna, bisa berupa survei atau kuesioner ya. Kemudian terakhir adalah penguji terhadap capaian skor. Jadi diinginkan target setelah membaca bahan ajar apakah bisa dipenuhi oleh pembaca. Ya. Yang ini adalah contoh rubrik penilaian dari sebuah bahan ajar yang gunanya untuk mengevaluasi ya tadi ya. Ini bisa kita peroleh dari pembaca bahan ajar maupun dari sisi dosen sendiri ya, untuk mengevaluasi hasil karyanya sendiri. Tentu saja dari sisi dosen harus objektif ya. Tapi paling bagus adalah ini dari sisi pembaca yang sudah menuntaskan ya, untuk uji coba keterbacaan, pemahaman yang diinginkan dari sasaran pembaca. Ya. Evaluasi ini harus dilakukan berkala, termasuk dalam tahap pengembangan bahan ajar tadi. Di contoh-contoh rubrik yang diberikan oleh pemateri tadi. Ya. Jadi pada akhir materi yang disampaikan tadi pada saat pelatihan diberikan kesimpulan bahwa pengembangan bahan ajar cetak ya ini sangat penting ya, karena diperlukan untuk memperoleh atau menghasilkan kualitas pembelajaran yang diinginkan. Baik, demikian ringkasan materi dari pelatihan pekerti yang memuat tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang telah diikuti pada bulan Mei 2021. Baik, sekian dari saya, Ari Sugiharto. Terima kasih telah mengikuti penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.